Setelah dinyalakan, pesawat mulai melaju di landasan pacu. Kamu melihat keluar jendela dengan jantung berdebar-debar. Akhirnya, kamu bisa liburan. Baru pada ketinggian sekitar 10.700 meter, kamu berdiri untuk meregangkan badan. Tatapanmu tertuju ke lorong pesawat. Ternyata, pintu kokpitnya masih terbuka. Dan gawatnya lagi, di situ nggak ada siapapun. Pilotnya mungkin lagi tidur di tempat lain, beristirahat, atau malah lagi nggak menerbangkan pesawat. Kamu langsung menanyakannya ke kru kabin, dan dia mulai menjelaskan yang sebenarnya. Jadi pesawat ini sudah otomatis dan nggak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Nggak cuma di film sci-fi, pesawat tanpa pilot memang sudah ada di kehidupan nyata. Banyak perusahaan mengatakan pesawat penumpang tanpa pilot tinggal nunggu waktu untuk direalisasikan, jadi bukan cuma khayalan. Tapi mereka masih sulit meyakinkan publik kalau alat transportasi ini aman. Sebagian orang masih belum paham kalau pesawat penumpang biasa bisa terbang sendiri setelah tanda sabuk pengaman dimatikan. Autopilot juga bisa menambah ketinggian, turun, atau berbelok sesuai perintah. Kita sudah diterbangkan oleh sistem otomatis, tapi kita belum tahu persis sampai sejauh mana. Maskapai komersial sudah bisa mendarat sendiri meskipun pengaturannya rumit. Sekarang ini, 2 pilot terlatih masih perlu duduk di kokpit. Banyak perusahaan seperti Merlin Air sudah menguji pesawat 2 mesin kecil untuk terbang otomatis di gurun Mojave. Airbus melakukan lepas landas otomatis pertamanya pada bulan Desember 2019. Meskipun masih ada 2 pilot di kokpit untuk berjaga-jaga. Beberapa perusahaan juga tengah mengembangkan perangkat keras dan lunak untuk memodifikasi pesawat lama. Tujuannya untuk meniru semua aktivitas pilot lewat seperangkat sistem komputer. Tapi rintangannya ada pada manusia, bukan masalah teknis. Mereka masih menanamkan rasa kurang percaya yang memang terdengar klise. Takut terbang dikenal dengan istilah aviofobia. Jutaan orang atau sekitar 40% penumpang pesawat mengalami fobia ini. Mereka masih terbang, tapi nggak ngerasa nyaman. Sekitar 2,5–5% populasi tersebut sangat gelisah hingga nggak mau terbang lagi. Tapi statistik terus memperlihatkan pesawat sebagai salah satu moda transportasi paling aman. Sekitar 95% kecelakaan transportasi di Amerika Serikat terjadi di jalanan. Kalau kamu terbang sekitar 800 km setiap hari selama setahun, risiko kecelakaannya masih 1:85.000. Jadi bisa dibilang, angka kecelakaannya jauh lebih rendah daripada moda transportasi lain. Perusahaan bisa menawarkan latihan pernafasan dan strategi lain untuk membuat penumpang merasa lebih nyaman. Tapi anehnya, maskapai belum menerapkan berbagai program untuk membuat penumpang mereka lebih tenang. Namun, banyak kecelakaan udara disebabkan oleh kesalahan manusia. Pesawat otomatis mungkin menjadi pilihan yang lebih aman. Kemudian, ada juga argumen yang menyebutkan kalau manusia tetap diperlukan untuk menciptakan sistem otomatis. Pesawat otomatis memang akan segera hadir. Seiring bertambahnya populasi dan meluasnya perkotaan, perjalanan yang lebih cepat dan efisien akan semakin diperlukan. Banyak orang akan mengandalkan taksi terbang untuk melintasi wilayah yang ramai. Sekarang, kendaraan ini sedang dikembangkan dan jarak tempuhnya nggak cuma di area terdekat, tapi bisa mencapai ribuan kilometer. Kendaraan ini bisa menempuh jarak sejauh perjalanan mobil cuma dalam waktu seperempat kalinya. Jadi kemampuannya lebih mirip seperti helikopter. Kendaraan ini bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal atau dikenal sebagai VTOL. Fungsi ini bisa membuatnya mendarat dan lepas landas hampir di semua medan. Kendaraan ini juga bisa dirakit dengan mekanisme yang minim suara untuk mengurangi polusi suara. Jadi nggak seperti bunyi kereta yang berisik itu. Di dalamnya juga akan terpasang sistem penggerak listrik minim emisi. Jadi para penumpang nggak harus bermacet-macetan dan kena asap. Berbeda dari taksi terbang, kendaraan ini nggak menggunakan pilot. Destinasinya juga sudah ditetapkan dari awal. Tapi para desainer dihadapkan pada kendala pengoperasiannya di lingkungan yang dipenuhi banyak struktur seperti gedung dan jembatan. Belum lagi rintangan lain yang bisa bergerak seperti pesawat lain dan kawanan burung juga bisa dijumpai di tengah perjalanan. Berbagai kondisi cuaca juga perlu diantisipasi dan bisa-bisa malah menimbulkan kerumitan dan bahaya lain. Badai besar, badai
badai debu, salju, angin, dan bahkan tornado bisa menyebabkan masalah besar. Kamu bisa aja sih meminta taksi terbangmu untuk melewati jalur lain, atau malah kamu sendiri yang turun tangan. Kemungkinan kita akan bisa memberitahu sistem untuk beralih dari jalan yang sudah ditentukan secara verbal. Situasi yang sama juga berlaku di pesawat, terutama saat ada masalah cuaca dan turbulensi udara. Masih banyak PR yang harus diselesaikan. Taksi terbang cuma bisa mengangkut sedikit penumpang, dan menurut perkiraan, penerbangan jarak dekatnya bisa membawa 14 orang. Kendaraan ini dinilai sangat prospektif, hingga perusahaan startup Skyports di Melbourne, Australia, ingin mulai mengoperasikan pangkalan taksi terbang nasional dalam skala besar pada tahun 2025. Perusahaan besar lain juga tertarik dengan taksi terbang seperti Boeing, Airbus, dan Toyota. Pesawat yang lebih besar bisa terbang tanpa pilot, tapi kenapa belum direalisasikan ya? Kita pun pasti akan terbiasa. Nah, ternyata ada sedikit kendalanya terkait dengan regulasi yang harus ditetapkan. Menurut para pengusaha, pembuat regulasi terlalu lelet. Padahal taksi terbang bisa menjadi industri bernilai triliunan dolar cuma dalam waktu 20 tahun. Tapi ada juga ahli yang menilai teknologi ini kurang bisa diandalkan. Sejumlah pilot juga mengatakan pesawat otomatis bisa mengalami malfungsi dan harus ada yang mengambil alih. Mereka juga bilang kondisi cuaca bisa aja nggak menentu dan kecepatan pesawat masih memerlukan campur tangan manusia. Bisa aja sih pilot bilang begitu karena mereka nggak mau kehilangan pekerjaan. Kalaupun itu tujuannya, tetap sah-sah aja kan? Tapi memang begitu kenyataannya. Boeing 737 MAX dilarang terbang pada tahun 2019 setelah 2 kecelakaan parah terjadi di Indonesia dan Ethiopia. Hal sederhana yang memicu kecelakaan yaitu kecacatan dalam program stabilisasi penerbangan. Kejadian seperti ini cuma membuat penumpang semakin takut. Pilot memang sudah sepatutnya bilang mereka harus mengintervensi saat sistem komputer nggak berfungsi dengan baik. Tapi sebagian kecelakaan juga terjadi karena pilot nggak percaya dengan sistem mereka sehingga mengabaikan peringatan yang muncul. Ada juga faktor krusial yang perlu diperhatikan. Menurut penelitian, maskapai bisa menghemat sekitar 500 triliun rupiah per tahun kalau pesawat mereka tanpa pilot. Tentu hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi mereka. Meski begitu, industri ini terus mengalami perubahan dan perkembangan setiap tahun. Muncul sensor canggih, pembaruan kamera, atau sistem yang bisa melakukan penilaian sendiri. Terlepas dari semua kemajuan ini, pertanyaan dasarnya masih belum benar-benar terjawab. Gimana cara kerja pilot otomatis kalau ada keadaan darurat? Mungkin akan secara otomatis keluar jalur untuk mendarat dengan aman, melakukan panggilan darurat, tapi gimana caranya berkomunikasi dengan petugas lalu lintas udara? Ketidakpastian inilah yang membuat kita semakin takut. Nah, di sini kita perlu ngelihat contohnya pada drone. Baik dioperasikan dengan smartphone maupun dari atas kapal, drone sudah semakin lazim dan bisa melakukan banyak hal. Misalnya saja merekam paus, mengirim paket, dan mengumpulkan informasi jarak jauh. Drone memetakan medan yang nggak bisa diakses, serta menggunakan sensor thermal untuk menjalankan operasi pencarian dan penyelamatan. Drone juga bisa mengirim suplai bantuan saat terjadi bencana, dan hal ini bisa menyelamatkan nyawa banyak orang. Penggunaannya telah meningkat 3 kali lipat dari tahun 2019 sampai 2021. Bahkan angkanya diperkirakan akan meningkat 3 kali lipat lagi di akhir tahun 2022. Dan ternyata tren ini nggak benar-benar baru, karena lebih dari 100 tahun yang lalu, Inggris mengembangkan kendaraan udara nirawak atau UAV. Mereka berhasil menerbangkan monoplane yang dikendalikan radio pada tanggal 21 Maret 1917. Prototipe lainnya dikembangkan puluhan tahun kemudian, dan pada tahun 1940-an, ribuan drone tanpa pilot atau OQ-2 radio plane dirakit. Sejak saat itu, variasinya semakin banyak. Penggemar model telah menggunakan pesawat mainan yang dikendalikan radio selama puluhan tahun. Popularitas drone terus meningkat karena sangat mudah dan efektif. Karena alasan ini juga, kemajuan teknologi berlangsung sangat pesat, tapi potensi penuhnya belum tercapai sama sekali. Kalau drone bisa digunakan untuk tujuan besar, lalu gimana dengan pesawat tanpa pilot? Ada banyak sekali kemungkinannya. Banyak orang masih takut naik pesawat, tapi manusia sudah terbang selama lebih dari 100 tahun. Teknologinya sudah ada, jadi tinggal manusianya aja. Memangnya kita siap untuk bikin terobosan besar?